Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini adalah video lanjutan terkait jarimah. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukuman dari tindak pidana jinayah, yaitu hukuman untuk pelaku pembunuhan dan pelaku penganiayaan. Ada 3 jenis hukuman. Yang pertama qisas, qiyad, dan kafarat. Yuk kita bahas satu persatu. Yang akan kita bahas pertama adalah qisas. Hukuman seperti apa sih qisas itu? Kisos merupakan hukuman balasan yang seimbang atau sepadan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan. Maksudnya adalah tersangka akan mendapatkan balasan seperti apa yang telah dilakukannya. Para fuqaha atau ahli fikih memutuskan bahwa hukum kisos dibatasi hanya pada tindak kejahatan yang berhubungan dengan jiwa atau pembunuhan dan badan atau penganiayaan. Yang memberikan putusan kisos bagi tersangka adalah hakim agar mendapatkan keputusan akhir yang seadil-adilnya. Masyarakat maupun keluarga korban tidak boleh main hakim sendiri karena dikhawatirkan akan. Adapun dasar hukum yang mendasari hukuman kisos ada di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Yuk langsung simak artinya. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, kita lanjut yuk ke macam-macam kisos. Kisos dibagi menjadi 2. Yang pertama, kisos dilaksanakan karena pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, lalu keluarga korban tidak memaafkan tersangka. Kisos kedua yaitu dilaksanakan karena tersangka menganiaya tubuh korban dengan sengaja, yang menyebabkan hilangnya fungsi dan manfaat anggota tubuh korban tersebut, atau disebut juga penganiayaan berat. Sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya tentang penganiayaan berat. Kisos bisa dilaksanakan jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tersangka sudah balik dan berakal. 2. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya, yaitu orang yang benar-benar baik. Karena apabila yang terbunuh merupakan orang yang pernah melakukan pembunuhan juga dan dengan sengaja, atau yang terbunuh merupakan pezina muhsan atau orang murtad, maka tidak ada kisos bagi yang membunuhnya. Artinya, tersangka tidak mendapatkan hukuman kisos karena yang terbunuh atau korban bukan benar-benar orang baik. 3. Pembunuh atau penganiaya bukan bapak atau orang tua dari yang terbunuh atau teraniaya. 4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan pembunuh. Maksudnya adalah sama-sama orang merdeka atau sama-sama budak. 5. Pembunuhan atau penganiayaan itu disengaja dan keluarga korban tidak memaafkan. 6. Kisos dilaksanakan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata. Nah, itulah pembahasan tentang kisos. Yuk kita lanjut ke hukuman diat. Diat secara bahasa berarti denda atau tebusan. Secara istilah merupakan sejumlah harta yang digunakan untuk membayar denda atau tebusan yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban atas kejahatan yang telah dilakukan, baik berupa pembunuhan atau penganiayaan yang dimaafkan, entah disengaja atau tidak disengaja. Nah, bedanya dengan kisos tadi, kalau kisos adalah hukuman untuk kejahatan yang disengaja dan tidak dimaafkan. Sedangkan diat itu hukuman untuk kejahatan yang disengaja ataupun tidak disengaja tapi dimaafkan. Yuk kita lanjut ke hukum dan dasar hukum diat. Diat hukumnya wajib, sedangkan dasar hukumnya ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Mari kita simak artinya saja ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Lalu, kondisi-kondisi seperti apa sih yang menyebabkan diat harus dikenakan kepada tersangka? Pertama, pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga orang yang terbunuh. Kedua, pembunuhan yang seperti sengaja. Ketiga, pembunuhan yang tidak sengaja. Keempat, menganiaya yang menyebabkan hilangnya fungsi dan tindakan itu dimaafkan. Kelima, tersangka pembunuhan lari sebelum melaksanakan kisos.
yaitu awalnya tersangka terkena hukuman kisos, tapi karena lari, maka keluarga tersangkalah yang wajib membayar diat. Keenam, apabila kisos sulit dilaksanakan karena penganiayaan tersebut melukai bagian tubuh yang sulit ditentukan ukurannya, lebar lukanya, dan lain sebagainya, sehingga dilaksanakan diat saja. Setelah kita bahas tentang sebab-sebab seorang tersangka jinayah dikenakan diat, kita akan lanjut ke macam-macam diat. Ada 3, diat mugoladoh, diat mukhafafah, dan diat anggota badan. Yang pertama, diat mugoladoh atau diat berat, yaitu denda dengan membayar 100 ekor unta dengan rincian 30 unta betina umur 3 sampai dengan 4 tahun, 30 unta betina umur 4 sampai dengan 5 tahun, dan 40 unta yang sedang hamil. Wah, banyak ya denda yang harus dipenuhi tersangka. Lalu, tindak pidana jinayah yang seperti apa sih yang dikenakan diat berat? Yang pertama, pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Diat dibayar secara kontan. Kedua, pelaku pembunuhan seperti sengaja. Bisa diangsur selama 3 tahun, setiap tahun dibayar sepertiga. Ketiga, pembunuhan tidak sengaja di tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Keempat, pembunuhan tidak sengaja pada bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kelima, pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan seseorang terhadap mahramnya. Sudah tahu kan apa itu mahram? Tahu juga kan bedanya mahram dengan muhrim? Kalau belum tahu, ayo semangat cari tahu secara mandiri ya. Yuk lanjut ke diat mukhafafah atau diat ringan. Dendanya yaitu membayar 100 ekor unta kepada korban atau keluarga korban. Jumlah untanya sama dengan diat mugoladoh, tapi rincian untanya yang berbeda, yaitu 20 ekor unta betina umur lebih dari 1 tahun, 20 ekor unta betina umur lebih dari 2 tahun, 20 ekor unta jantan umur lebih dari 2 tahun, 20 unta betina berumur 3 sampai dengan 4 tahun, 20 unta betina umur 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, yang wajib membayar diat ringan adalah 1. Pelaku pembunuhan tidak sengaja, diangsur 3 tahun dan setiap tahun sepertiga dari total. 2. Pelaku penganiayaan yang mencederai atau menghilangkan fungsi anggota tubuh dan dimaafkan oleh korban. Jika tidak bisa dibayar dengan unta, maka wajib dibayar menggunakan sesuatu yang setara dengan unta, entah dengan emas, perak, atau uang sesuai dengan kurs pada saat diputuskannya diat. Yang terakhir, diat anggota badan. Ini berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan ya, yang artinya tidak sampai menghilangkan nyawa korban. Sebelum kita bahas tentang jumlah diatnya, kita bahas pembagian anggota badannya dulu ya. 1. Organ badan tunggal, seperti hidung, lidah, kemaluan. 2. Organ badan yang berpasangan, seperti mata, kaki, tangan, kuping. 3. Organ badan jamak, seperti jari-jari dan gigi. Nah, diat anggota badan akan berbeda tergantung anggota badan mana yang terluka, bahkan sampai kehilangan fungsi atau manfaatnya. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang diat anggota badan. Yang pertama, diat penuh, yaitu diat dengan membayar penuh 100 unta bagi tersangka penganiayaan apabila menghilangkan anggota badan tunggal atau sepasang anggota badan. Misal, lidahnya putus dan tidak bisa berbicara, atau kedua tangannya putus. Yang kedua, diat tidak penuh, yaitu tidak penuh membayar 100 unta, namun tergantung jumlah anggota badan yang teraniaya. Contohnya, menganiaya hingga menghilangkan salah satu anggota badan yang berpasangan. Seperti hanya kaki kiri yang dianiaya hingga putus, maka diatnya hanya setengah dari diat penuh, yaitu 50 ekor unta. Contoh lainnya, menganiaya anggota badan sampai organ dalamnya juga terluka, maka diatnya adalah sepertiga dari diat penuh, yaitu sepertiga dari 100 unta. Contoh ketiga, yaitu menganiaya sampai dengan kulit di atas tulang juga terkelupas, diatnya 15 ekor unta. Contoh keempat, jari-jari tangan atau jari-jari kaki putus, maka diatnya 10 ekor unta setiap jari. Jadi kalau yang putus 2 jari, maka diatnya 20 unta, tinggal dikali saja. Contoh kelima adalah gigi patah atau lepas, maka diatnya 5 ekor unta. Jadi kalau yang patah atau lepas 3 gigi, maka total diatnya adalah 15 ekor unta. Nah, jika tidak bisa dibayar dengan unta, maka bisa dibayarkan dengan uang senilai unta. Dan ketentuan-ketentuan yang belum ada aturan hukumnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Oke teman-teman?
Itulah ketentuan-ketentuan dari diat. Ternyata Allah mengatur sedetail itu ya. Yuk kita lanjut ke kafarot. Kafarot atau bisa disebut juga kifarot secara bahasa berarti menutupi, menghapuskan, membersihkan. Secara istilah berarti denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan syara dengan tujuan menghapuskan, membersihkan, atau menutupi dosa tersebut. Kafarot merupakan tanda seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penebus dosa di dunia agar terbebas dari penebusan dosa di akhirat. Masih tetap semangat ya teman-teman? Kita bahas macam-macam kafarot yuk. Kafarot dibagi menjadi 6. Ada kafarot pembunuhan, kafarot dihar, kafarot melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan, kafarot karena melanggar sumpah, kafarot ila, kafarot karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, kafarot pembunuhan. Seseorang yang membunuh orang lain maka hukumannya kalau tidak dikisos ia diat. Hal itu tergantung putusan hakim dan keluarga korban. Namun selain memenuhi kewajiban hukumannya itu, seorang pembunuh juga diwajibkan untuk membayar kafarot. Kafarot pembunuh adalah memerdekakan budak muslim, namun jika tidak mampu, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dasar hukum yang menerangkan tentang kafarot pembunuhan ada di Quran Surat An-Nisa ayat 92. Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga si terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia, si terbunuh, dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia, si terbunuh, dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, yaitu keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia, si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Selanjutnya adalah kafarot zihar. Zihar adalah perkataan suami kepada istrinya. Kau bagiku seperti punggung ibuku. Perkataan itu di masa jahiliyah digunakan seorang suami untuk mentalak istrinya. Namun setelah syariah Islamiyah turun, ketetapan hukum zihar yang seperti itu dibatalkan, yaitu zihar bukanlah talak di masa sekarang ini. Maka pelaku zihar di masa kini wajib untuk menunaikan kafarot sebelum melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Sedangkan untuk zihar, kafarotnya adalah memerdekakan budak perempuan Islam yang normal tanpa cacat. Jika tidak mampu, maka dia bisa berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika masih tidak mampu, maka memberi makan 60 orang fakir miskin masing-masing 1 mud. 1 mud sama dengan 675 gram. Ada pula yang berpendapat 1 mud sama dengan 750 gram. Kafarot ketiga adalah apabila seseorang melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Kafarotnya adalah sama dengan kafarot zihar, tapi ditambah dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan untuk dikodok. Kafarot yang keempat adalah kafarot yamin, yaitu kafarot bagi seseorang yang melanggar sumpah atas nama Allah. Kafarotnya adalah memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tidak mampu dia lakukan, maka dia wajib berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Itulah kenapa kita diminta untuk menghindari perkataan demi Allah untuk hal-hal yang sepele, karena apabila dilanggar ada kafarotnya loh. Kafarot kelima adalah karena membunuh binatang buruan pada saat berihram, yaitu dengan mengganti ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin setara dengan harga binatang yang dibunuh, atau berpuasa. Jika berpuasa, maka setiap setengah sok diganti dengan puasa 1 hari. Kafarot yang terakhir yaitu kafarot ila. Ila sendiri adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Semisal suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu." Tujuannya adalah untuk menyakiti istrinya dengan batas waktu tertentu. Entah batas waktu itu disebutkan oleh suami atau tidak.
Nah, apabila suami melanggar sumpahnya, yaitu dia mendatangi sang istri untuk menggauli istrinya sebelum batas waktu yang disebutkannya selesai pada saat dia bersumpah, maka suami wajib kafarat ila. Dan kafaratnya sama dengan kafarat yamin. Yuk dibuka lagi kafarat yamin tadi harus ngapain ya? Oke, itulah hukuman kisos, diat, dan kafarat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.